Halo semua, selamat siang. Jumpa dengan saya Kelvin di channel Kelvin Yuswat. Pada siang ini, saya sedang berada di kota Cimahi, atau lebih tepatnya di sekitaran Maros. Di sini saya mengabadikan kembali sebuah bis, tapi biasanya saya update-nya mengenai repair ya. Tapi kali ini saya mengabadikannya itu si legend ya, bis legend, yaitu bis Pahala Kencana. Yang kalian tahu sendiri lah, sekarang status bis Pahala Kencana itu udah mulai hilang kejayaannya. Tapi uniknya itu banyak yang off gitu. Tapi yang saya abadikan ini adalah uniknya masih ada yang on ya trayeknya. Mau tahu rute mana aja yang on? Barusan ada truk yang masuk nih. Jadi lokasinya itu Pahala Kencana awalnya di Gede Page. Tapi sekarang pindah di sekitaran dekat Bundaran. Di sebelah sana itu adalah Bundaran, dan di depan itu ada tol Purbalenyi ya. Tol Purbalenyi kilometer 128. Lokasi itu sebelah dengan warung Bunur, dan di atasnya itu adalah rel kereta cepat ya, atau rel bus. Nah, ini nih Pahala Kencana. Waktu aku lihat awal-awal mulanya agak banyak ya unit Pahala Kencana, tapi sekarang udah agak berkurang. Tapi aku tuh ada sisa-sisa harta karun, atau kayak gimana? Oke, kita lihat ya untuk bis Pahala Kencana. Nah, unitnya itu waktu aku terakhir kesini masih banyak ya, tapi sekarang udah mulai dikit ya. Jadi udah nggak sebanyak waktu beberapa tahun ke belakang. Tapi untuk uniknya ini yang masih aktif itu ada ini yang Pahala Kencana Jet Plus 2 ini nih, 7421 TK ya platnya, yang Kat Bina. Aku kurang tahu ini rute mana ya, rute Denpasar kah, apa rute yang Sumatera, saya kurang tahu nih. Tapi sebelum kita ngerekam bis yang Jet Plus 2, di sebelah kanan saya ada unit terbengkalai yang udah dibilang unit pernah berjuang di kerasnya lintas ya, yaitu unit Pahala Kencana dengan bodi Cityliner buatan karoseri Nusantara Gemilang. Jadi ini karoserinya itu berada di Kudus, jadi di Pool Nusantara. Nusantara itu punya karoseri sendiri ya. Tapi aku lihat ini bodinya Eropa ya. Aku ngeliat, waduh, untuk bempernya udah terlepas. Jadi bodinya ini terbilang gagah pada masanya ya. Kisaran tahun 2014 ini bodinya mulai jaya-jaya. Dengan sasis Mercedes-Benz OH1526. Kalau lihat itu bannya tuh udah nggak ada ya. Dan hanya sisa sasisnya ya. Sasis Mercedes-Benz OH1526 generasi pertama. Dan kondisinya udah cukup memprihatinkan ya untuk unitnya. Ini tim Prabu Muli. Udah lama mangkrak nih unitnya. Tuh. Mesinnya juga udah nggak ada. Bodinya juga udah mangkrak. Tuh. Untuk mesinnya udah pada dikanibalin ya. Biasa sih kalau mesinnya ini antara diganti atau udah turun mesin atau kanibalan, biasanya seperti itu sih. Tuh. Sudah memprihatinkan. Weh, ada guguk tuh. Biasa aja. Tuh. Saya lihat tuh. Untuk kap mesinnya tuh ada nama Nusantara Gemilang. Tuh. Tuh. Kelihatannya seperti ini nih. Ada guguknya lagi diikat ya. Tapi kalau aku biasa sih sama guguk. Kalau orang lain biasanya sih suka ada momennya tuh kayaknya takut gitu. Kalau aku mah biasa sih, karena biasa di kampung. Jadi biasa aja sih. Kalau guguk mah baik kok. Tuh. Untuk bannya udah terlepas semua. Nah, untuk bagasinya tuh benar-benar sudah memprihatinkan ya. Untuk bodinya.
unitnya tuh. Nomor bisnya itu adalah HT5011. Ini timnya Prabu Muli ya. Tim, aduh, lumpur. Tuh. Ada emblem Mercy-nya ya. Emblem Mercy-nya udah nggak tahu terlepas kemana. Coba setelah saya rekam bagian luarnya, saya lihat ya untuk bagian interior. Wah, pintunya sliding door ya. Tuh. Intip dulu ya. Tuh, untuk kacanya udah pecah-pecah. Tuh, memprihatinkan banget ya. Tuh, untuk setirnya masih palang 2 tuh ya. Setirnya tuh. Dashboard plus snellingnya juga udah error itu. Dan sekatnya kita lihat ya. Ini nggak tahu nih, dulu rutenya ini kan terakhir Prabu Muli. Buat kalian yang tahu ini dulu jalan mana ya HT5011 ini? Buat yang tahu boleh komen ya. Tuh, kita lihat tuh untuk lover AC-nya sudah ada terlepas semua ya. Joknya juga tuh. Tapi joknya kalau saya lihat tuh masih bagus ya. Ini masih bisa dipakai. Tuh. Ada sandaran kakinya. Banyak jok-joknya. Untuk AC-nya blowernya udah dilepas ya. Lihat kondisinya tuh. Udah banyak becek-becekan. Tuh, itu bekas TV, ini sekat. Terus untuk backlighting-nya tuh udah pecah-pecah. Tuh, pecah-pecah. Wah, terhalang nih sama kursi-kursi. Tapi kursinya kode masih bagus sih. Masih layak ini dipakai. Tuh. Nah, di belakang itu ada ruang istirahat untuk kru ya. Yang dipakai sekat. Terus ada colokan listrik. Terus ada juga palu pemecah kaca. Dan itu juga ada toilet. Tuh, toiletnya. Sangat disayangkan nih bodinya, padahal masih bagus. Apalagi buatan karoseri itu yang cukup terbilang langka. Nah, seperti ini ya untuk tampak bis yang Cityliner HT5011. Sudah menjelajah ke bagian interior bis 5011. Itu dashboardnya. Tidak tutup. Eksekutif kelas. Uish. Waduh. Kejayaannya. Oke, setelah kita merekam untuk bis pala kencana yang Cityliner ini, kita lanjut ke pala kencana yang Jetbus 2-nya itu ya. Oke, untuk unit pala kencana HT754 ya, ini yang berbodi Jetbus 2 SAD, ini yang masih aktif melayani penumpang. Jadi pala kencana sudah banyak yang off ya rutenya. Kalau yang Zeppelin itu kita belakangan ya rekamnya. Nanti rekamnya untuk unit pala kencana Jetbus 2 setelah yang Gunung Mas itu. Oke, sekarang saya lihat untuk pala kencana yang ini ya. Kalau nggak salah, aku ingat ini nih. Ini platnya D7702AN. Yang aku ingat, ini untuk unitnya itu trayek mengisinya itu Bandung Denpasar ya, Denpasar. Jadi Bandung Bali. Ini kalau nggak salah, seingat aku ini rutenya lewat jalur selatan ya, Bandung Denpasar via jalur selatan, jadi lewat Tasikmalaya. Tuh untuk bagian samping kirinya ya. Tuh.
sudah kropos-kropos. Aku terakhir pernah foto ini tahun 2015 ya, kalau Kencana ini. Tuh, bannya juga udah terlepas. Tuh, sangat disayangkan ya. Apalagi untuk bodinya itu Travego ya, Jetboost 2 HD, tapi ini rombakan basicnya. Aslinya itu basicnya itu Jetboost HD. Tuh, untuk bagian belakangnya. Udah mangkrak nih unitnya. Apalagi liverynya, wah ini liverynya menurut aku masih gagah. Livery paling bagus nih pada masanya. Kalau Kencana masih bagus nih. Ini mesinnya Hino RKZ 260, bukan RK8 ya, Hino RKZ. RK8 kalau yang ditahukan sekarang ya, ini RKZ. Hino yang paling agak jarang sih. Tuh. Tuh, seperti ini ya untuk bagian luarnya. Setelah kita lihat untuk bagian luarnya, sekarang saya lihat untuk ke bagian dalamannya. Coba lihat dalamannya tuh gimana ya, coba. Aduh, dikunci deh. Tapi kayaknya nggak akan bisa deh lihat ke dalamnya. Padahal saya penasaran untuk bagian interiornya tuh kayak gimana ya, untuk Vespa Kencana ini. Coba saya testing dulu lewat pintu belakang. Mudah-mudahan bisa sih dibuka. Dikunci juga, nggak apa-apa sih. Yang penting mah udah mengabadikan yang Nusantara Gemilang itu ya. Untuk bagian bagasi ini udah bengkok-bengkok. Tuh. Untuk handle-nya juga udah kelepas. Aku terakhir ketemu unit ini waktu pas masih ngeland tahun 2017. Pernah foto sama unit ini pas tahun 2015-an. Setelah kita merekam yang Nusantara Gemilang sama yang Jetboost 2, sekarang kita merekam untuk yang bagian Zeppelin. Ini Gunung Mas ya, buatan karoserinya itu Gunung Mas. Ini basicnya itu Zeppelin. Soalnya waktu aku lihat itu aku mengira tuh Jetboost 2 Setra, soalnya hampir setara tuh landangnya Setra. Tapi aku cek dulu ya, mudah-mudahan sih nggak dikunci. Ini nggak dikunci, tapi bisalah abadikan bagian interiornya. Oke, sekarang kita lihat dulu ya untuk bis yang Gunung Mas ini. Tuh, untuk bagian tampak luarnya ya, seperti ini. Ini sasisnya Mercedes-Benz OH1526. Kalau lihat ini Zeppelin versi MHD kalau dilihat mah. Soalnya kalau Gunung Mas itu agak lumayan cukup langka ya untuk bodinya. Setara Nusantara Gemilang. Kalau sekarang kan Adi Putro, Tentrem, Laksana, Piala Mas. Kalau Gunung Mas itu agak jarang kalau dilihat tuh. Nah, untuk bagian samping kirinya seperti ini ya. Tuh. Ini unitnya lagi nggak jalan. Lagi diturun mesin nih untuk bagian belakangnya. Ini kalau lihat di belakang itu pakai Soglem Jetboost 2. Tapi aku bisa menyebutnya ini Jetboost iya, Zeppelin iya. Tuh bagian belakangnya seperti ini ya. Tuh, untuk bagian tampak kanannya seperti ini ya. Tuh untuk selendangnya tuh, selendang Setra. Terus untuk handle-nya itu, handle-nya Jetboost aja sih kalau dilihat mah, persis. Tapi kalau dilihat mah agak-agak campuran sih kalau untuk Gunung Mas bodinya, apalagi yang Zeppelin ini nih, yang mukanya Jetboost 2. Tuh. Untuk spion juga, spion Jetboost. Untuk ban sih kalau lihat kayak Jetboost 3 generasi terakhir.
Setelah kita lihat untuk bagian luarnya, kita lihat bagian interiornya. Nah, untuk bagian interiornya, saya masuknya kenapa pintu supir, karena pintu kirinya itu terhalang sama ban. Saya repot sih ngangkatnya, ya udahlah lewat pintu kanan. Mumpung masih terbuka, kita masuk. Tapi kalau dilihat ini, untuk setirnya palang 2 ya. Setirnya masih oke, ada rem tangannya. Untuk sepedo tampak ini 1526 generasi pertama ya. Kalau 1526 generasi kedua itu udah setir palang 4 ya. Tapi sepedonya masih sama. Tapi kayaknya pas aku cek ke dalam, ini harus lewati kursi-kursi lagi. Kalau yang Nusantara Gemilang itu udah nggak ada sepedonya. Yang hanya tersisanya setir palang 2, persneling. Tapi ini masih terbilang mudah nih bodinya. Tapi mau saya lewatnya gimana ini? Wah, susah nih. Nah, tapi kalau mau rekam sampai ke bagian toilet, sampai ke belakang itu, kita lewat pintu belakang ya. Tapi nggak usah lah. Tapi ini sudah kelihatan jelas kok. Jadi untuk unitnya yang Gunung Mas ini, kalau lihat dalamannya tuh masih rapi, rapi banget. Tapi untuk joknya nih, terus ada yang perlengkapan dapur. Terus untuk lover AC-nya masih bagus tuh. Bagus banget. Terus untuk cover bagian atasnya tuh, bagus juga nih. Tuh. Masih bagus nih untuk yang Gunung Mas ini. Kesannya terawat ya. Tapi masih bisa dipakai juga sih. Kalau nggak salah ini unitnya lagi diturun mesin deh. Untuk yang Gunung Mas ini. Oke. Setelah saya merekam untuk bagian interior dan luarnya yang Gunung Mas ini, sekarang saya lanjut ke yang armada yang aktif sekarang. Oke, sekarang saya lanjut merekam untuk bagian Jetbus 2 SHD-nya ya, yang sekarang masih aktif di Pala Kencana, yaitu rute Bandung-Denpasar. Kalau saya lihat itu platnya B7421TK. Dan julukannya itu adalah Katrina Ribbon ya. Tapi bukan Ribbon sih, Katrina Emboys. Jadi unit Pala Kencana yang Emboys ya ini ya. Terus untuk bagian luarnya itu sedang dibersihkan ya, untuk unit Pala Kencana. Soalnya untuk rute Pala Kencana yang sekarang masih aktif adalah Bandung Denpasar. HT754 ini kalau nggak salah dulu jalannya Jakarta Denpasar deh. Yang B7421TK. Yang seingat aku, atau Jakarta Malang. Kayaknya Jakarta Denpasar deh. Kalau untuk unit ini jalannya itu Bandung Denpasar. Sebelum kita rekam ke bagian interiornya, kita rekam dulu untuk bagian luarnya. Oh ya, untuk unitnya ini kan B7421TK. Soalnya untuk unit yang Bandung yang paling senior itu adalah 7425 sama 7426TK. Itu jalannya lasem, tapi udah off juga itu rutenya. Tuh, untuk bagian luarnya nih ya, sudah tampaknya parah ya. Maklum ya, bis antar pulau tuh udah pasti tidak asing sih. Untuk bagian bodinya pasti ada aja yang bobrok, keropos-keropos. Ini faktornya itu karena angin laut ya, karena banyak percikan garam itu dari air lautnya, dan angin lautnya itu bisa ngaruh ke bodi. Ya jadi udah nggak asing sih sama bis-bis yang luar pulau, mau ke Sumatera, mau ke Denpasar. Itu udah pasti seperti ini. Ada yang keropos-keropos ya. Tapi nggak bis yang antar pulau, kadang bis reguler yang cuman dalam pulau tuh, atau antar provinsi kayak dari Bandung ke Jawa Tengah, Jawa Timur, maupun sebaliknya ya. Itu udah biasa sih momen-momen yang bintik-bintik gini nih untuk bagian bodi, keropos. Ya kalau bis reguler sih gitu rata-rata. Atau bis malam gitu, bis eksekutif. Kalau bis pariwisata sih nggak begitu banyak ya keropos-keroposnya. Kalau yang Pala Kencana ini kan akap. Ayo Pak, review-review dulu. Tuh, untuk unitnya ini sedang dicek lagi ya, dicek mesin.
Ini untuk mesinnya Hino RK8. Wih, kereta cepat. Kencang juga tuh. Tuh, untuk bagian atasnya nih ya. Tuh. Tuh untuk bagian tampak luarnya tuh, wah, bodinya sih udah waktunya di rehab ini ya, bodinya. Jadi kayak diperbaiki lagi gitu ya. Mulai dicat ulang lagi. Untuk bagian bagasi ini udah bordes ya. Tuh. Kalau S1 itu lebih tinggi ya untuk bagian bagasinya. Tuh untuk bannya tuh lagi dicuci. Tuh. Tuh bagian luarnya seperti ini ya. Sekarang saya lanjut ke bagian interiornya. Untuk bagian interiornya kita lihat. Karena bisnya udah dicuci, mari kita buka alas kaki dulu. Kayak sendal, sepatu itu harus dibuka. Nah, ini untuk dalamannya seperti ini ya. Untuk area kru, ini ruang merokok. Tuh. Setirnya Hino RK ya, RK8. Rem tangannya lagi aktif. Tuh. Kalau SAD tuh kayak gini nih pandangan keluarnya. Cuman kalau nggak pakai julukan mah los. Kalau ini mah agak kurang sih pandangan keluarnya. Tapi kalau mau lihat jalan masih duduk di sini sih. Tuh, kita bisa lihat jalan. Ada telepon juga ya. Ini kalau nggak salah teleponnya bisa komunikasi antara penumpang dan kru. Kita lihat ya untuk bagian dalamannya. Tuh itu putar ya. Kita masuk. Tuh. Nah, wih masih adem nih. Ini bisnya kan baru datang. Jadi udah dibersih-bersihin ya, udah disapu-sapu, tinggal dipel ya. Tapi walaupun saya lihat belum dipel, tapi saya tetap buka sepatu ya. Karena takutnya bisi masih kotor. Takutnya bisi beceknya itu naik ke bagian interior. Nanti kasihan untuk tukang cucinya. Yang udah capek-capek bersihin, kita malah ngotorin. Kalau bis yang udah dibersihkan, terus kita mau review, pastikan harus buka dulu. Kecuali kalau bisnya udah mau berangkat, baru boleh kita pakai sendal lagi. Gitu. Nah, untuk seatnya itu buatan Aldila. Untuk seatnya itu terawat ya. Ada selimut juga, ada bantal. Untuk lover AC-nya masih yang Jet Plus 2 ya. Tuh. Seatnya itu konfigurasi 22. Totalnya 32. Terawat nih seatnya. Nggak ada yang robek-robek. Terawat nih seatnya. Tuh. Untuk bagian belakang ini kan ruang istirahat untuk kru. Tuh di belakang juga ada. Biasanya supir sama kondektur ada. Untuk bagian tempat tidurnya. Untuk toilet kita lihat. Tuh toiletnya ya. Masih bersih. Tuh ada gantungan juga ya. Kalau lihat interiornya sih masih oke, masih bagus. Tuh. Seperti ini, yang santun. Jadi untuk unit Pala Kencana yang saya masukin ini adalah unit yang masih aktif melayani rute dari Bandung menuju Denpasar maupun sebaliknya. Jadi untuk informasinya, untuk bis Pala Kencana ini mulai bangkit ya. Oh ya, saya sempat mendengar lagi itu Pala Kencana kan pernah ada infonya itu katanya mau diakuisisi oleh City Trans. Jadi informasinya itu bohong ya. Hoax siapa ya? Tuh, jadi buat kalian yang cukup dengar itu cukup tahu aja ya, jangan kemakan omongan serius. Kalau itu bohong. Sebelum percaya info, cari tahu yang sebenarnya kayak gimana gitu. Jangan asal gampang kepengaruh, soalnya kan tahu sendiri banyak info hoax. Itu info hoax siapa ya? Yang katanya diakuisisi itu? Enggak ya? Oh ya, buat kalian yang kangen sama kejayaannya Pala Kencana, yuk doakan Pala Kencana pasti bangkit lagi ya Pak. Pasti bangkit lagi ya Pak ya.
Bangkit. Jadi Pala Kencana informasi itu lagi mau bangkit lagi ya Pak ya, dengar-dengar ya. Doakan ya untuk legend ini bangkit kembali. Nanti kalau ada waktu saya akan mencoba Pala Kencana ya menuju Denpasar. Nanti siap dicoba ya Pak ya. Oh ya Pak, untuk rutenya masih aktif Denpasar aja Pak ya. Denpasar masih aktif. Kalau Denpasar sama Malang. Oh Denpasar sama Malang ya. Iya. Oh jadi untuk yang Malangnya belum ada ya Pak unitnya. Oh Malang tadi udah pergi. Tadi jam berapa Pak? Hah? Jam berapa Pak? Tadi teh jam 12. Oh jam 12 ya. Iya. Oh jam 12. Denpasar 2. Denpasar 2 ya. Cuma satu lagi belum datang. Oh. Oh sore ya. Jadi unitnya ada 3 ya yang aktif. Iya yang 3. Oke. Belum ini lagi. Oke siap. Juga. Nah itu ya untuk Pala Kencana. Oke. Sekian video saya mengenai review Pala Kencana ya yang berada di Cimahi ini. Terima kasih ya sudah mampir di channel Kak Pinja Suat. Jangan lupa untuk selalu subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. See you.